Berbem-bem. Gue udah opening bem. Iya. Sampai rusak Final. Iya. Ya ini lagi bernuansa World Cup teman-teman ya. Jadi siapa yang kalian dukung di World Cup tulis di kolom komentar. Oke, kita hari ini akan bahas World Cup. Tadi udah ada Inggris lawan Iran teman-teman ya, lebih tepatnya. Nonton bola nih. Tidak. 6-2 ya tadi skornya ya. Kebetulan tadi kalau menurut gua sih Inggris sangat ofensifnya sangat bagus ya. Iran takut aja. Coach Mikey. Jus aja. Oke. Coach Mikey. Jadi itulah teman-teman ya. Ya kita hari ini mau bahas adu babi ya. Yang mana menurut gua penutupan yang kurang klimaks banget ya. B aja lah. Andaikan nggak ada blue flag, Andaikan ada blue flag. Ya jadi ya mungkin sebelum kita terlalu panjang lebar seperti biasa kita akan skor dulu. Oh ya by the way update mengenai prediksi kemarin nggak ada yang bener. Gua udah cek lagi nggak ada. Kok bisa nggak ada yang bener ya padahal? Iya ya. Max Verstappen, Leclerc sama Ceko itu kan posisi yang sangat gampang aman sekali, gampang ditebak. Gak ada yang mikir. Kayak paling gak minimal tifosi yang ngomong gitu lah ya. Kayak ini tifosi paling gak Leclerc di atasnya Perez gitu kan. Gak ada loh. 70-an komentar kalian semuanya gak ada yang benar teman-teman. Jadi ya sangat disayangkan 50.000 saya aman ya. Oke, kalau gitu. Ya ini sekarang kita memasuki 31 ya. Kita udah episode 31 ya. Episode 31. Yes. Dan menurut kalian dulu aja deh skor seperti biasa ya. Seperti awal skor dulu ya. Skor Abu Dhabi-nya kemarin ya, Abu Dhabi aja. Dari Regi. Oke, terima kasih dari Dims. Mantap. Ngantuk Rek. Gua mah kalau 100 paling 75 aja ya. Waduh, sangat segitunya. Kenapa? Soalnya ya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Tapi sekali lagi ya jangan terlalu ekspektasi yang tinggi karena Jordan udah ada gitu ya. Cuman lagi-lagi di sini perebutan posisi 2 gitu ya. Perebutan posisi 2-nya gak terlalu benar-benar wah gitu, bukan saling sikut yang ada tapi benar pure strategi. Gua sempet ngarep ya ada apa namanya tadi maksudnya si Latifi ya sama Mick Schumacher gua kira bakal SC gitu ya, bakal benar-benar nasib, tapi ternyata ya tidak ya. Karena cuma senggolan tipis ya, masih bisa jalan lagi mobilnya. Jadi masih sangat bersahabat dan gak beda jauh sama race-race yang biasa pada umumnya lah di musim kali ini. Jadi dibandingkan Abu Dhabi tahun 2020 ya mirip-mirip berarti ya. Betul. Mirip-mirip betul. Ya. Kayak gitu. Jadi pas. Masih belum ada yang bisa mengalahkan kekerenan Abu Dhabi 2021 ya. Sebelum ada. Beda level itu, Oke, Dims. Dims lagi ngobrol sama cewek nih kayaknya sebelah. Agak kakak gue nanyain nukerin dolar yang kemarin. Oke. Lagi. Habis dari Diriah, guys. Skor ya? Skor itu 2-0. Jangan 6-2 tadi 6-2. 3-0 Wellstar menang. Skornya 80 lah. 80 ya. Enggak 85 gara-gara Vettel. 90 lah. Lu kan biasa suka nawar. Harga teman. Kan Vettel burn out. 85 tuh udah pas banget Rek. 95 gue enggak untung. Nah, terus kalau aksi kayaknya cuman gara-gara Latifi doang enggak sih? Latifi Schumacher, Sainz bikin Lewis motong, terus apa lagi ya aksinya ya? Midfield sih sebenarnya sih. Midfield rame deh. Iya. Ya midfield tiap balapan rame lah sekarang. Alonso jebol lagi Bapak Regi. Kenapa saya ngasih 75 ya? Karena itu ya. Lu sih prediksi dan harapan lu Alonso P3 sih. Tapi siapa tahu, tapi ya emang kurang ajar ya Alpine udah. Tiap lu bilang P3 tuh Alonso DNF, Rek. Ya, saya misal. Lu harusnya bilangnya Alonso P1 tuh. Iya, makin turun nggak balapan malah. Oke. Vettel harusnya 2 strategi udah paling bener, tapi 1 stopnya drop banget ya ke 19 anjir.
Tapi untungnya bisa comeback ya ke 10. Ya well done 8 lah. 85 gara-gara Vettel pensiun. 90 lah. 5 rek mentok. Oke. Oke, Nopal. Skor aku kemarin udah bilang waktu live stream aku bilang 8 Oh, ya. 9 oke, Pak. 8 ya kali 9 ya 8 karena ya di depan antri klimaks sih itu kalau misal gak ketutup safety car ya. Soalnya waktu nggak ada safety car. Safety car sorry ya blue flag atau ya back marker itu gapnya at least bisa ngejar di sektor 1 tuh, sektor 3 akhir, sektor 1 awal itu bisa ngejar. Jadi kayak harapan itu kayak ngeliatnya oh ini nih udah mau bisa paling gak tutup-tutupan gitu kan. Ternyata karena tutup blue flag. Jadi 8 dulu guys ya. Tapi walaupun 8 soliter sih karena di midfield di akhir-akhir itu banyak banget yang isi yang lagi battle gitu. Vettel, Ricciardo, terus kalau kalian nggak tahu itu Albon, Zhou sama satu lagi guys ya. 3 mobil itu battle di midfield guys. Di luar top 10 sih kalau nggak salah. Tapi ya Gasly nggak sih Pak? Iya kayaknya ya. Pokoknya battle di midfield gitu 3 mobil. Aku lihat itu aja lihat waktu post race gitu kan sambil scrolling Twitter, cari-cari klip, lihat klip. Oh ini ada yang battle di midfield. Ya 8.0 sih. Race yang nggak spesial banget, nggak jelek-jelek banget ya, nggak boring lah. Standar ya. Standar. Oke, buat gua 10 deh. Woi. 9 lah. Gua 10 untuk Hamilton ya, membantu Leclerc plus dia Nevin diri biar Vettel dapat poin. Terima kasih Hamilton ya. Betul sekali. JOTD kedua lah ya setelah Vettel. Jadi Alonso juga turut andil ya, nggak bantu donat nggak apa-apa tapi bantu poin ya untuk Vettel. JOTD ketiga lah ya. Jadi ya kemarin ya 75 lah, 75 atau 8 lah ya, paling mentok-mentok segitu. Karena lagi-lagi gua menunggu, ya gua sebagai tifosi sih kemarin seneng ya, maksudnya nggak cukup susah walaupun ada deg-degannya memang untuk akhir-akhir tuh. Tapi kalau misalnya andai kemarin itu Max Verstappen bener-bener bantuin Perez mati-matian, wah itu bakalan gua spot jantung gitu ya. Itu banyak banget berbilang masalah. Iya. Masalahnya Max Verstappen kan bilang dia akan membantu segala cara untuk membantu Ceko gitu katanya untuk bisa P2. Bantunya cuma tell Ceko, tire are okay, tell Ceko to push aja. Push aja ini. Waduh. Bantu moral doang. Ternyata itu yang dimaksud Max Verstappen. Berusaha sekuat tenaga membantu Ceko ya itu guys ya ternyata ya maksudnya. Iya, gue terlalu berharap sekali lagi. Nah, tapi kan tadi gue udah bikin video juga tadi ini kan hari Senin kita rekaman. Gue bilang kalau misalnya andai Max Verstappen tuh ngasih Perez lolos ke 1 duluan pas start, paham nggak? Jadi startnya kan mereka sebelahan. Kenapa nggak si Max ngasih aja Ceko gitu loh? Kenapa nggak kayak gitu? Gue tahu Max Verstappen pace-nya kan kenceng tuh. Oleh karena itu Ceko dikasih di awal aja dulu gitu. Nanti lap berapa kan mungkin kalau kekejar ya udah nggak apa-apa. At least Cekonya kabur dulu gitu loh. Max Verstappen suruh gontok-gontokan sama Leclerc dulu tuh di beberapa lap depan awal-awal. Sayangnya ternyata tidak terjadi guys ya. Jadi emang dia lakuin itu. Gue udah mikir nih, wah jangan-jangan besok startnya si Ceko bakal dikasih nih sama Verstappen. Soalnya kalau ngelihat startnya itu benar-benar kemarin side by side masuk turn 1-nya, bukan yang Cekonya di belakang ya, side by side coy. Dan itu Max Verstappen dari kanan, dari outside. Jadi gua kira dikasih nih. Dan Leclerc itu agak jauh, nggak terlalu mepet. Jadi kalau misalnya itu dikasih itu aman, mereka nggak kehilangan atau nggak kecolong sama Leclerc lah istilahnya gitu. Jadi ya gue sih sebagai tifosi sih thank you ya. Terima kasih Max Verstappen, Anda egois ya. Bagus gitu. Jadi terima kasih juga gitu kan. Jadi ya sayang banget. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apa bener kayak gitu atau menurut kalian gimana? Apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh Max Verstappen gitu? Enggak ada lagi ya. Ya paling kayak live off gitu kan. Lap 1 ngasih itu. Kalau lap 1 ngasih sih masuk akal sih sebenarnya. Tapi kembali lagi emang Max-nya mau.
Tapi harusnya kalau as a teammate ya, kalau dia kemarin bilang akan memberikan semuanya untuk Ceko akan membantu, paling logis ya kalau misal nggak mau live off di tengah balapan ya lap 1 ngasih, tapi ya Max Verstappen ya startnya dia bagus banget soalnya. Itu kalau Ceko dikasih di lap 1 gue yakin orang akan lupa yang berhasil teman-teman. Ini karena enggak ya, mohon maaf deh. Gak jadi lupa ya. Tetap sama. Iya. Dims, menurut lu gimana? Max harusnya gimana? Lu kan tifosi nih. Seneng gue Leclerc video. Iya, seneng ya. Emang seneng, kita sih seneng sebagai tifosi gitu. Cuma ini kita kan mewakili fans secara general lah. Mungkin gimana kurang lebih apa yang bisa dilakukan lebih baik gitu. Menurut gue Verstappen gimana ya? Bener kenapa kayak mau emang lakuin gitu. Masalahnya kan kayak ada suatu sigma gitu, kayak sigma get the better start, he get in front. Kayak siapa yang di depan dia pit duluan gitu. Itu kayak suatu apa ya? Stigma. Iya, stigma. Gue dengernya sigma anjir, gak ada T-nya. Gue juga ngomong sigma kok, sigma rules maksudnya. Iya, sigma rules. Gue taunya sigma balls. Oke, lanjut. Beda. Jadi kayak ya udah, dan banyak orang yang bilang kalau kenapa Max nggak ngasih pas tanggal 8 gini lah. Kalau Max ngasih ke Perez yang ada malah Leclerc tuh lewat punten Leclerc yang menang anjir. Nggak apa juga sih, gue makin seneng gitu. Tapi kayaknya kalau situasinya udah pertengahan balapan kemarin tuh Max nggak bisa ngapa-ngapain gak sih? Iya, kalau di tengah emang susah. Terlalu kenceng Max Verstappen itu masalahnya. Makanya apalagi waktu ini ya di tengah tengah balapan gitu kan. Ini Max nahan saya ya. Max is holding me up. Logis Pak. Kalian yang nonton kayak hah? Apaan 2 detik? Enggak, yang gue penasaran itu Regi dulu, Reg. Menurut lu gimana, Reg? Reg. Oke. Gua ngelihat yang kalau misalnya ngomongin start ya memang fine-nya sih ngasih. Tapi kalau nggak ngasih di tikungan 1, mungkin di sektor berikutnya soalnya udah kelihatannya udah aman sebenarnya Red Bull di lap 1 itu. Cuman ya patokannya lagi-lagi di tikungan pertama kan. Ya kayak gitulah. Yang justru gua malah nyorotin kalau misalkan strateginya mungkin lebih diprioritasin ke Perez gitu ya. Karena gua justru agak aneh juga lihat medium hard gitu ya. Jadi gitu sih. Kenapa nggak medium hard medium gitu ya? Iya benar. Saya aneh gitu ya. Nggak, tapi ban mediumnya ada 2 nggak sih? Kadang-kadang kalau kita kan tahunya dari game ya. Di game tuh kadang-kadang mediumnya cuma bisa 1 dipakai cuma 1 gitu. Yang di real life ada nggak 2 medium? Harusnya ada bekas bekas FP, yang fresh 1, yang bekas free practice 1 gitu. Soalnya kayak kemarin si Max Verstappen waktu sprint race dia pakai medium kan emang untuk nyimpen soft tuh. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan oleh Red Bull juga sih. Mungkin dia waktu practice nyimpen ban medium 1 buat race kali ya. Itu nyiapin gitu. Jadi karena kan ya namanya tim Red Bull, mereka udah punya data apalagi dari tahun lalu dan segala macam. Strategi terbaiknya gini nih gitu. Hard medium gitu. Jadi kemarin malah medium hard gitu ya. Jadi two stop. Sayang banget. Dan gue mau bilang apa tadi ya? Udah lupa anjir. Selap lagi kena itu. Iya pasti. Iya makanya pasti. Untung ada Hamilton sama betul. Ada Vettel gitu juga. Vettel kan sempat nahan juga tuh. Waktu baru kayak beberapa lap 2 lap 3 lap setelah pit stop gitu kan langsung ke battle. Oh ya, gue udah ingat gue mau ngomong apa. Gitu kan. Oke, tadi kan gue udah bilang skenario di mana kalau misalnya lap pertama si Ceko dikasih sama Max gitu ya. Nah, gimana kalau kemarin Max Verstappen start dengan ban hard? Menurut kalian gimana? Wah, itu nggak logis. Nggak logis kalau start pakai ban hard. Nggak ada gripnya. Karena dengan pace-nya Max Verstappen kan GG tuh. Pace-nya. Maksud gua bisa jadi itu, maksudnya oke, memang pace-nya nggak ada, tapi kan dari dia yang kencang banget jadi dia imbang sama Ceko sama Leclerc nih gitu. Maksudnya. Enggak, kalau ban hard itu kenapa dipakai di sesi tengah gitu kan, di stint kedua sampai terakhir, karena kan udah banyak karet ya Mike.
Kalau Kan di karetnya, awal kalau masalah karet mah dari kemarinnya udah ada Pak, kan udah qualifying, udah practice, kan karetnya masih ada. Kecuali hujan ya, kalau hujan hilang karetnya. Tapi Kemarin nggak nggak sebanyak pertengahan balapan dong kayak. iya nggak sebanyak. Iya sih. Soalnya kan waktu tahap balapan udah nge-push gitu kan. Jadi kayak start pakai hard. Ada nggak ya Itu- balapan yang startnya hard nggak ada ya memang ya? Emang nggak ada ya? Ada Prancis panas Siap. kan. Prancis panas start pakai ban hard. Iya. Kalau Abu Dhabi kemarin nggak logis karena Abu Dhabi itu startnya tadi. padahal sore sih. Ya mau Maghrib, Maghrib coy. Berarti Udah nggak nggak bisa panas ya. gitu. Udah. Udah nggak bisa. Tapi Max Verstappen masa nggak bisa sih? Ya Nggak juga sih. bisa, nggak Nggak bisa. bisa ya, masih nggak bisa ya. Ya udah, berarti emang paling better memberikan di turn 1 itu. Soalnya bener-bener fotonya tuh, ya kan ada highlightnya tuh. Bener udah, Perez tuh udah bisa dapat sebetulnya. Cuma mungkin Max Verstappen jadi around the outside-nya kenceng ya, jadi ya nggak jadi deh gitu. Coba Max mau lift off dikit deh, kena dapat tuh Max si Checo. Sayang banget. Jadi ya mungkin ya itu takut keculik sama Leclerc juga kali ya. Jadi Pasti mungkin, sih. mungkin itu risky juga sih. Jadi cuma ya gue nggak bisa mikir strategi yang apa lagi gitu, karena kalau di tengah-tengah balap ya yang gue pikir ini Max go for long gitu mediumnya, kan dia tire ini kan bagus tuh, tire savingnya. Terus nanti ketika Leclerc masuk, dan kayak tahun lalu Checo kan nggak masuk untuk nahan Hamilton tuh, kayak gitu maksud gue. Itu possible gak kemarin? Harusnya bisa. Kalau Jadi- Max ya. Jadi Max medium terus sampai nanti Leclerc masuk ke ban hard, terus suatu ketika Leclerc akan nyalip kan. Tapi memang akan membuang posisi ya, karena kan ya of course Max Verstappen Vettel. masuknya jadi jelek banget kan. Dan kemarin tahun lalu juga Perez kan abis itu di DNF-in mobilnya gitu kan. Iya. Jadi apakah worth it gitu untuk melakukan strategi yang sama untuk hanya mendapatkan P2, atau menurut kalian gimana? Atau enggak worth it gitu? P2. Karena ini kita ingat dulu nih, yang perlu kita ingat adalah kita bahasnya ini Max Verstappen ya, bukan siapa tahu maksudnya nggak separah Checo gitu. Tahun lalu kan memang Checo pace-nya ya kurang gitu kan. Jadi DNF akhirnya mobilnya. Tapi kan dia udah sempat nahan Hamilton tahun lalu kan. Dibalik sekarang. Sekarang dibalik. Max bakal mundur bakal kayak Vettel nggak sih strateginya? Nanti malah Iya, malah jauh banget. Kayak gitu. drop jauh banget nanti dia. Loh, iya Malah memang pasti bakalan drop, makanya gue tanya worth it nggak? Maksudnya kan soalnya kan pertama nih, Max sudah nggak perlu menang. Kedua, Red Bull udah nggak perlu konstruktor poin dari Max Verstappen. Gini, Perez pas sebelum pit stop kedua itu kekejar Leclerc ya. Iya, kekejar. Jadi kalau kepotong 1 detik, kepotong 1 detik. Max di belakang pun mereka dua Leclerc menang anyway. Iya, tapi at least maksudnya masih bisa nahan beberapa, paham nggak maksud gue? Kayak kemarin Ya, masih bisa ketahan sih di ya tikungan. Lewis sama Perez tahun lalu juga Lewis menang anyway, cuma kan ketahan dulu sama Perez kan beberapa. Ya cuma kan maksudnya ujung-ujungnya tetap kayaknya ya skenario itu kayak tetap Leclerc yang menang, tapi malah Red Bull kayak malah rugi, menang nggak dapet, Checo juga tetap kedua. Checo kayaknya nggak kedua deh harusnya. Harusnya mungkin Checo bisa pertama kemarin. Kalau misalnya senarionya kayak gitu ya. Kalau skenario kayak gitu bisa iya. sih. Checo pertama itu. P1. Iya. Checo Bukannya bisa pertama. Kan kemarin kan Max Leclerc Checo finishnya. Kalau misalnya kita korbanin Max, ya berarti finishnya berarti jadi kalau misalnya Checo akhirnya Leclerc tahan, berarti Checo, Leclerc, Hamilton bisa nyalip gitu. kan. Iya. Max-nya mungkin di belakang P5 atau P6 gitu. Ya mungkin Max jadi P5 atau P6 gitu. Jadi kita buang Max Verstappen nih, maksudnya nggak bikin Max Verstappen menang, tapi berarti Leclerc-nya telat gitu. Jadi gini, kan Leclerc kan Max pakai ban medium start nih. Muter, Checo masuk untuk kan 2 stop nih. Checo masuk. Oke, Leclerc agak long nih, dia kan masuknya kemarin 1 stop ya. Itu tapi posisi Max belum masuk juga. Jadi sama kayak Leclerc. Nah, ketika Leclerc-nya masuk, nah Leclerc-nya kan ban baru, hard tuh. Nah, of course bannya Verstappen udah mau meledak dong, dan Verstappen jadi pelan kan. Nah, pas pelan ini berharap bertemu sama Leclerc dan battlein di DRS gitu kan, karena DRS-nya kan panjang tuh, ada 2 tuh. Jadi kayak persis kayak Perez tahun lalu. Tahun lalu kan juga Perez gitu. Nahan Lewis Hamilton sampai si Max bilang kan, Checo is a legend. Nah, itu kayak gitu. Tapi gue mikirnya tuh Leclerc bakal tetap ngejar gitu abis lolos. Paling Verstappen bisa lanjut berapa lap sih?
Oh lumayan Oke, anjir. Satu lap Lu lihat kemarin Tapi Perez detikannya. Perez tuh ketahan berapa tuh lumayan loh. Iya, Iya. itu karena GP udah belasan detik dong. Kayaknya Leclerc sama Perez yang misalnya strategi itu kayak GP nggak sampai belasan detik sih paling cuma Nggak, maksud gua jadi ketahan banget. Maksudnya at Oh least iya, ketahan iya. 1-2 detik lumayan loh. Iya. Ini kemarin tuh guys di misal Abu Dhabi kalau pakai cara kayak gini ya Verstappen suruh nahan itu bisa nahan di siken gitu kan maksudnya kan kayak kemarin tahun lalu kan Ceko nahan tuh. Oh, part di Apex. Tapi masalahnya adalah mobilnya beda. Di sekarang kemarin kalian lihat dapat DRS set langsung lewat. Jadi tugasnya Max kayak Lewis kemarin nahan Perez tuh persis. Jadi cuma nahan di satu DRS aja nggak apa-apa. Karena ketika DRS itu disalip balik, si Lewis Hamilton kan nggak kesalip juga tuh sama si Leclerc, sama si Perez. Satu lap, tahan satu lap, lumayan anjir satu lap. Jadi ya mungkin Bang, tapi kan bannya udah ampas banget tuh mediumnya Max Verstappen nggak stop. Ya ini kan Max Verstappen kita bilangnya juara dunia, masa nggak bisa sih? Ya yang bisa dia lakuin adalah marah-marah ke Horner. Ini kapan saya masuk gitu. Ya balik. Loh, ya udah. Enggak itu udah di plan dari awal, Pal. Udah dibilangin, Max nanti lo jaga ban, tapi nanti lo bener-bener untuk bantu Ceko nih, karena kan kita udah nggak perlu poin, kita udah nggak perlu menang lagi. Boleh nggak gitu bantu Ceko? Kan karena kemarin kan waktu berita setelah berhasil kan mereka bilangnya kita udah berunding, kita udah damai, kita udah mikirin strategi yang bagus gimana untuk pokoknya Ceko bisa juara 2 gitu. Ternyata kemarin kayak nggak ada strategi apa-apa yang unik gitu loh menurut gua. Kayak balapan biasa aja gitu. Mana bantunya. Kita kan expect-nya sempet waktu live stream kan bilang kan, oh ini Max nahan Leclerc nih. Iya, makanya gue juga bilang. Ternyata pace-nya sama aja, Pak. 4 detik terus itu kan. Mesin Leclerc gak ngajar, Verstappen-nya gak tambah pelan gitu kan. Ini gimana? Iya, itu juga bisa tuh Leclerc Max Verstappen tapi itu kayak mungkin melangkahi filosofinya Max kali, Pal. Kayak misalnya Max nggak mau tuh. Mungkin. Max, makanya. Gua nggak mau balapan lepas gas. Misalnya Max Verstappen bilangnya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita pakai strategi. Lu stay long banget ya, misalnya kayak gitu. Kayak medium gitu. Bisa. Kayak gitu. Jadi maksud gue, kenapa kemarin tuh Red Bull setelah rapat internal yang katanya udah diselesaikan internal, kok balapan ke Abu Dhabi-nya nggak ada strategi yang keren gitu loh maksudnya. Soalnya nggak expect. Iya maksudnya. Feelingku tuh Red Bull nggak expect sih bahwa Ferrari akan kenceng ya dan split strategi. Ya kan udah bilang ya Binotto, kita itu menggocek Red Bull loh. Iya katanya kita gocek Red Bull. Kemarin bener. Iya. Itu waktu nonton live stream juga kegocek ya karena kita pun kegocek gitu. Waktu hitung-hitungannya itu kan. Lap time-nya si siapa namanya Perez itu selalu 1 detik lebih kencang 0,9 0,8 gitu kan. Ini 3 lap lagi dapet nih. 3 lap lagi dapet sampai ternyata enggak dapet. Nah, iya sampai lap 58 gitu udah kelihatan banget udah 1 detik itu udah 1 detik di bawah 1 detik. Sampailah di shot itu waktu masuk chicken ada Alfa Tauri nyosor udah langsung gak ada Hamilton tuh juga lumayan loh 1 lap anjir. Iya benar. Waktu Hamilton udah disalip duluan kan terus wah itu salah nih, kalau menurut gua salah perhitungan dari Perez juga sih, dia udah nyalip di DRS yang pertama gitu. Makanya yang lap kedua dia nyalipnya di DRS yang kedua kan, gak diulangin lagi sama dia. Jadi ya menurut gua kemarin strateginya Ferrari bener tapi gambling gitu. Mengandalkan tim lain kayak Anda gak bisa menang dengan cara gitu Ferrari. Makanya gue tuh protes gitu di sosmed. Ini lu gambling gitu. Anjir diomel-omelin sama netizen. Udah bang lu terima aja orang udah menang gitu aja lah. Masa gue sebagai nggak bisa gitu Sumpah. Kemarin itu hoki banget soal lagi hokinya untuk Ferrari guys. Kayaknya emang hoki Red Bull di Abu Dhabi dipakai tahun lalu semua itu guys udah nol nggak ada lagi. Udah habis voucher udah habis sampai ketutupnya sama Alfa Tauri guys ya.
Alamat Tauri loh. Ada yang gue di F1 Speed kan gue bilang apa? Iya dia untung F1 Speed. rame cok gue di marah-marahin netizen udah lu ini aja bang ya apa udah disyukurin aja. Namanya bener. Iya gue tahu hoki itu bagian dari balapan memang sih. Cuma kalau strategi bergantung sama gambling terus ya mau sampai kapan? Gambling kan ada salah ada benar masalahnya. Kenapa nggak pakai strategi yang lebih pasti gitu loh maksud gua yang iya benar ya yang pasti-pasti aja lah yang pasti gitu, gitu. Maksud gua gitu teman-teman ya nggak apa-apa lah sekali-sekali gambling nggak apa-apa sih tapi kalau gambling untuk crucial moment kayak gini tuh ngeri-ngeri sedap gitu lebih kayak kesannya kayak wah anjir kayak gambling parah banget gitu ya kita lihat aja deh musim ini ngomongin Ferrari gambling kita udah sering lihat berkali-kali yang mana hasilnya gimana kalian lihat guys ya Hungaria ke hard itu nggak gambling disconnect di Discord Ferrari atau gimana nggak tahu ya guys ya. Orang ya, di Brazil aja colok ban intermediate gimana itu coba? Dia, itu gambling tuh gambling yang lu mau. Ini abis ini akan ada hujan mana hujannya gitu kan. Ini hoki aja nih ya, di Abu Dhabi. Iya ini kebetulan di Abu Dhabi hokinya lagi kebetulan banget. Makanya gue bilang di rangkuman gue di video gue, ini Dewi Fortuna lagi di Leclerc ini pas kemarin Abu Dhabi. Itu kalau kalau Perez pinter sedikit nyalip, at least yang Hamilton depal kayaknya, yang Hamilton doang. Atau salah satu. Salah satu. Itu kemarin soalnya dapetnya langsung Hamilton plus back marker gitu. Coba salah satu aja mungkin masih Leclerc masih kekejar itu. Sayang banget. Jadi ya sayang banget sebagai penonton, mungkin sebagai penggemar Red Bull kalian akan bilang sayang banget. Ini gue tifosi sih sebenarnya gue memang happy ya. Cuma kecewa, sayang. Iya, kurang greget gitu. Soalnya waktu race coba itu guys 10 lap terakhir ya. Ini kira-kira berapa lap lagi? Sambil ngecekin nih. Kita live timing berapa Pal? Live timing udah gue gak bisa lihat soalnya. Lap timing Sergio Perez ya. Tak lihat terus ya. 292, 294, 292. Lakan 31. Waduh. Anjir. Kekejar nih. Dapat nih. Ternyata ya pas aku sampai berdiri loh guys. Sampai berdiri karena expecting last lap. Soalnya itu gitu lap kan? 58, lap 58 udah tinggal nempelnya, lap 59 eksekusi. Ternyata tidak seperti itu ya. Kemarin Latifi lagi nggak magic guys, Latifi lagi nggak on fire. Tombol SC-nya nggak wangi itu kemarin ya. Aduh. Iya loh. Iya. Tapi kemarin kalau SC di lap-lap akhir finish under safety car kayaknya Pal. Iya. Kalau udah masuk lap 50 bisa finish under safety car. Baik kalau crash yang harus mindahin mobil dari samping track gitulah itu pasti agak lama kalau kita ngelihat musim ini ya Marsalnya gitu kan. Apalagi race director yang ada VSC dulu lah gitu. Iya. Director lagi-lagi tidak konsisten ya soal track limit. Iya. Track limit enggak. Kemarin Hamilton di black and white ya, track limit ya. Di black and white. Sekali lagi kena itu nanti. Nah, sama yang tapi Hamilton kemarin kenapa sih guys? Kok balapannya gitu amat Hamilton? Iya aneh ya. Sumpah, kemarin Hamilton kayak banyak mistakes gitu dari Hamilton. Apa dia kayak dia mungkin pas balapan apa mikir gitu ya. Wah, ini balapan terakhir gua nggak bisa menang. Rekor gua season pertama dia nggak menang ya. Pertama kali dari semenjak karir dia di F1 loh. 2002 kayaknya. Dia kayak sambil mikir kali apakah ini akhir dari era gua ya. Dari tahun 2007 sampai 2021 menang terus 2022 nih nggak ada menangnya. Ditambah engineer-nya George, you are free to fight. Wah, gitu. Beda ya, beda sama Bottas ya. Bottas. Enggak, tapi kan hold pace. Enggak, soalnya kan mereka Lewis waktu itu kan di ini championship. Kalau ini kan enggak ada championship. Sekarang udah nyantui Lewis. Yes. Jadi sebenarnya kita lagi-lagi nih kita kalau bahas race kemarin sebenarnya nggak banyak yang bisa kita bahas sebenarnya. Memang soalnya nggak ada apa-apa basically. Cuma yang kita bisa bahas memang antara Leclerc sama atau Red Bull sama Ferrari aja gitu yang masih berseteru. Yang benar yang ada di layar gitu kayak di broadcast gitu kan battle-nya antara Leclerc sama Perez gitu kan. Terus apa yang terjadi? Ngomongin gini terus ya sampai kenyang. Kayak yang midfield pun
yang kesorot cuma apa sih Vettel doang Vettel, ya. ya. Itu pun Tapi gara-gara Vettel dia kemarin cukup mau seru lah, pensiun. cukup seru lah. Ya. Lance Stroll kemarin di finish di depan Vettel nggak? P8. Soal P8 Tim Ricardo Alonso, P9. tim Alonso Tim tahun P9. depan guys ya. Jadi Iya. gue lagi seneng ngelihat page-nya Mercedes karena mereka bikin meme ngebuang mobil tahun ini katanya. Iya, begini. Oh, Yang Lewis Hamilton yang gendong si ini loh, gendong si siapa tuh namanya? Yang trainernya. Trainernya, aduh gue seketika lupa nama trainernya siapa namanya? Mbak sama ya? Anjir, aduh kok kita amnesia semua. Siapa? Rek, yang trainernya Lewis Hamilton namanya? Gak tahu siapa Anjir Susi. gua. Bukan ya? Susi istrinya Toto, ya? Bani. Jangan searching ya. Jangan searching. Ayo, sama yang duluan bisa mengingat. Gue ingetnya Charlotte Kelly. Kemarin cakep banget cuy. Iya, cakep banget anjir. Terus di kamera saat gini. Oh, Angela. Itu kan Hamilton yang gendong Angela buat diceburin, itu Angelanya diedit diganti mobilnya aja. Yang tahun ini jelek banget anjir. Jadi ya sama The Priest dibuang. Di packing. Anjir, mereka seru banget ya bisa bikin begitu anjir, seru banget ya. Jadi ya gimana ya? Jadi tahun depan lah kayaknya memulai kayaknya ini kayak kesannya kalau di komik itu udah era pergantian era gitu. Karena lagi masa-masa filler, guys. Vettel pensiun tahun depan udah kayak istilahnya kayak Naruto itu ke Boruto gitu. Jadi bukan ke Boruto deh, kayak Naruto ke Naruto Shippuden. Jadi beda ini angkatannya udah beda lagi gitu. Naik dikit. Jadi kemarin gue doang bukan sih yang rasa balapan cepet banget anjir. Iya, soalnya nggak ada safety car, nggak ada aviasi. Jadi benar-benar cepat banget gitu, dan kita fokusnya siapa tuh? Wih, Gasly. Semua berarti Alpine semua Prancis ya, sama timnya Prancis, drivernya Prancis. GG. Berarti lu tim Aston Martin Rek tahun depan Rek. Oh iya. Wah, satu tim sama Nopal nih. Tim sama Nopal. Lu gimana Pal? Lu kan udah ada Vettel di Aston Martin. Aduh, ditunggu aja guys, kira-kira dukung siapa guys, gak tahu. Dukung dia Rek. Dukung dia Rek. Gak bisa, sakit kepala gua. Pertanyaannya. Binotto jadi dipecat gak nih? Januari Mike. Tunggu Januari. Si Frederick Porsche cuma bilang tunggu aja nanti ada yang datang kok. Anjir dia bilang gitu cuy, kan gregetan ya. Maksud gua lihat aja ntar gitu. Gue gak tahu maksudnya apa. Dia bilang gitu tahu. Oh berarti kayaknya kalau menurut gue itu gestur kayak gitu dikonfirm tuh sama si Fred tuh. Ya gak sih? Secara gak langsung. Kalau dia nepis kan gila aja dulu rumor dari mana bilang gitu kan. Ini dia kayak bilang tunggu aja, kayak kesannya kayak ngetis banget gitu. Ya, just wait gitu kan. Cuman tapi ya belum pasti juga. Apa nih? Kok hilang Dims? Pergi ke alam yang lain dulu kayaknya. Anjir sulap hilang. Ada panggilan mungkin. Panggilan alam. Kemana dia? Hilang guys. Oke. Jadi mungkin kebelet kencing dia guys. Jadi gimana menurut kalian tahun depan? Ini kita mungkin udah mulai sedikit bahas tahun depan lah ya, karena sekali lagi di race kemarin nggak ada banyak yang bisa kita bahas ya. Sekali lagi congrats untuk Ferrari ya, bisa mendapatkan standing P2 dengan menurut gua sedikit mudah ya, karena ada bantuan dari beberapa pihak terbantu ya, terbantu, dan juga gue bilang mudah karena Max Verstappen gak ada andil juga untuk membantu Perez. Kalau misalnya ada itu pasti susah banget buat Leclerc ya, gue yakin banget. Jadi ya selamat untuk Ferrari, semoga tahun depan bisa berbenah, terutama untuk strategisnya ya. Strategisnya gue nggak tahu salah Binotto, salah Rueda, salah Safi, gue nggak tahu siapa yang salah. Pokoknya tolong dibetulin aja gitu ya. Tolong dibetulin, karena tahun ini kalau kalian punya data itu kesalahannya udah terlalu menjijikkan gitu ya, terlalu banyak. Iya, gitu. parah, Karena kan bikin menangis.
karena kan ada data gitu kan. Harusnya kan Ferrari udah punya istilahnya apa ya? Kalau tutup tahun itu bisa punya review lah gitu, review kembali kita tahun ini. Season review. Apa aja nih kita tahun ini yang blunder. Oh, berarti kalau misalnya evaluasi gitu. Jadi tahun depan bisa kita perbaiki gitu. Jadi tolong karena driver kalian tuh udah kuat-kuat ya. Kalau menurut gua pairing driver terkuat. Kalau menurut gua ya. Maksudnya terkuat tuh karena mereka setara gitu skillnya antara Leclerc sama Sainz tuh. Maksudnya ya mungkin kadang-kadang Leclerc lebih kencang ya, tapi secara pace itu mirip-mirip gitu. Compare sama Max dan Perez, Lewis dan ya mungkin Lewis sama George yang bisa menyeimbangi ya. Kalau misalnya mobilnya sama-sama konsisten itu, konsisten Mercedes. Lewis sama George itu mirip lah sama Leclerc sama Perez, mirip-mirip pace-nya gitu ya. Kalau Max sama Checo kan kelihatan beda banget tuh gitu kan. Yang lain misalnya siapa? Lando, Oscar kita masih nggak bisa tahu. Masih belum ada ya ada rookie masih belum ada gambaran sih. Yuki sama Nick De Vries gak bisa. Kevin Nico mungkin oke kencang tapi mobilnya gak tahu kencang apa enggak kan masalahnya. Kevin Nico sih konsisten cuma tapi pelan, konsisten slow ya. Kayaknya Haas tahun depan bisa kontraktor 5 ke atas deh menurut gua. Percaya gak? Asalkan nggak crash ya. Soalnya musuhnya rookie semua anjir. Iya. Masa nggak bisa? Developernya jalan yang penting. Kemarin tuh jangan lupa Alpine, light blue jangan lupa. Iya, kan 1 2 3 udah pasti Mercedes, Red Bull, Ferrari. 4 udah tinggal 4 Alpine. 3 ya antara McLaren atau Haas dah, udah. Alpine juga menurut gue belum tentu bisa loh, Pal. Kalau meledak-meledak lagi. Kalau meledak-meledak. Terus Ocon sama Gasly gontok-gontokan gitu kan, siapa tahu. Dims lu error Dims. Udah. Kayak pakai semen. Gue sih sedih Mick Schumacher pindah gitu ya. Cuma menarik juga nih karena musuh midfieldnya juga gitu midfieldnya ini sekarang nggak ngeri nih bagi Gunter, maksudnya bagi tim F1 tuh sekarang midfieldnya nggak ada yang ngeri, paling yang ngeri cuma ya itu Pierre Gasly sama Ocon. Guan Yu Zhou sama Bottas juga masih rookie hitungannya ya kan, maksudnya Guan Yu Zhou-nya masih rookie. Iya, makanya ini gimana nih kita lihat om balik balap nih Haas ya kan. Om Hulkenberg aja umur 35 tahun depan. Iya benar. Iya. Vettel padahal pas pensiun bilang kan gue pensiun buat ngasih peluang ke balap muda. Ya masuk om. Ya masuk Hulkenberg anjir. Tapi Vettel. Oh ya ini random nih guys. Menurut kalian nih Vettel balik gak? Ayo. Hamilton bilang Vettel balik. Alonso bilang Vettel balik. Leclerc bilang Vettel gak balik. Gue bilang Vettel gak balik. Gue lebih setuju kalau Leclerc lebih tahu orang enggak kayak Vettel kayak Regi. Aduh, ini bakal ada tim 11 kan nih? Kalau misalnya ada tim 11 mah bakal rumornya di Audi ya, rumornya ya. Ini menarik. Tim Jerman ngambil Mick sama Vettel. Betul. Kalau menurut gua kalau misalkan ada tim 11 masuk. Kalau tetap 10 2026 Vettel umur berapa anjay? Ya just like Alonso cuman kayak Iya sih. Ya, Alonso juga 40-an sih ya. Seumuran Alonso berarti harusnya. 38 39 sih. Iya, 39. Kalau Nopal sih paling udah pingin Vettel balik kayaknya. Iya, jelas. Soalnya menurut gue ya, 2 tahun 3 tahun lah. Menurut gue ya, lu udah pensiun, lu udah umumin pensiun terus lu balik tuh awkwardnya bukan main anjir. Lu bayangin nanti Alonso bakal ngumumin pensiun lagi kedua. Yang bener gitu aja orang-orang. Loh. Michael Jordan udah pernah, Alonso udah pernah, ya nggak apa-apa ya. Iya sih. Tapi iya sih banyak atlet yang emang begitu ya. Tapi maksudnya gue lebih suka yang kalau lu udah pensiun ya udah gitu. Karena lu perpisahannya Dankesep gitu kan, pakai baju Dankesep apa semua udah makan bareng, anjir lu balik lagi lu sebiji gitu. dibayarin. Masih Hamilton dibayarin. Makan udah rela-rela foto sama Max, gue bayarin Max lu. Gue bayarin Max Verstappen demi perpisahan sama lu ya. Jangan lu balik lagi nih.
gitu kan. Tapi Hamilton bilang di Instagramnya kan dia bilang just in case. I know Seb will be back but just in case gitu, dia bilang gitu kan. Jadi menarik juga sih. Bikin spesial kemarin karena Lewis tuh yang ngundang Cok GG. Iya Lewis salut sih ya, lebih ya kalau mungkin kalau di luar balap sih kalau menurut gua kedewasaan sih nomor 1 Lewis Hamilton lah ya. Lebih di luar balap ya, di luar Hamilton sama Vettel udah itu paling apa ya, paling lah di sana lah. Ya terlihat karakter development dari seorang Sebastian Vettel teman-teman ya. Dari dulu Vettel yang hujat banyak banget anjir zamannya. Verstappen iya sampai Sky Sport juga ngehujat gitu kan. Sekarang siapa yang nggak suka sama Vettel? Ada, coba kalau ada ngomong sama Nopal nih. Saya kasih topi saya deh. Kenapa kalian cita Sebastian Vettel? Jadi iya itulah ya. Ya mungkin kita akan beberapa tahun ke depan akan melihat Max Verstappen versi Vettel guys, yang santai, kalem. Iya. Gitu Verstappen katanya umur 31 katanya mau pensiun guys. Jadi santai aja ya kalian haternya Verstappen. Masih berapa tahun lagi tapi 6 tahun. Sekarang kan 25 dia. Lagi, ya. Tahun lagi. Masih ntar dia umur 31 katanya bakalan pensiun. Jadi kita lihat nih ya di apakah Verstappen karakter developmentnya kayak Sebastian. Tulis di komentar guys, menurut kalian Vettel balik nggak? Itu gue penasaran tuh. Karena Alonso balik. Tapi pertanyaan lagi nih, Ricciardo udah fix ya menjadi driver ketiganya Red Bull. Tapi katanya cuma tinggal tanda tangan aja. Mungkin kalau menurut gue agak sedikit merusak pride-nya Ricciardo ya. Tapi kalau gue jadi Ricciardo sih gimana lagi gitu. Kalau daripada nggak sama sekali, nanti siapa tahu bisa kayak Albon gitu kan, ada jalan untuk ada kesempatan. Terus Mick Schumacher nih pertanyaannya, gimana nasibnya? Bapaknya belum bangun-bangun gitu kan? Udah bangun kali ya? Gue nggak tahu juga sih, nggak ada update ya, nggak ada update. Ya kita nggak tahu guys, nggak tahu. Gue lihat meme Mick Schumacher dikeluarin terus. Meme-nya Squidward yang merem terus pas bawahnya. Oh iya bagus. Dari bangun anjir, kurang ajar banget anjir itu yang bikin meme. Schumacher bangun. Jadi menurut kalian nih mungkin Dims lah. Dims lu kan lebih sering pengamat F1 tuh. Udah bikin kemarin videonya kebetulan ini. Ya. Menurut lu Mick Schumacher gimana? Jalan alur ceritanya menurut lu gimana nih seorang Mick Schumacher? Kalau Ricciardo mungkin kita udah tahu lah dari Red Bull gitu kan. Mungkin lebih gampang lah untuk kembali gitu. Sementara Mick Schumacher nggak maksudnya Ricciardo masih nggak lebih masuk akal untuk balik ke grid lagi ketimbang Mick Schumacher yang belum ada portfolionya masih belum bagus lah gitu. Mick, gua kan Toto bilang ya Mercedes itu selalu terbuka buat keluarga Schumacher. Iya. Gue pengennya itu Schumacher tuh jadi research Mercedes dan jadi developernya juga dilatih akademi biar ini Mick nih kayak mirip-mirip sama Felipe Massa. Massa dulu baru naik, balapannya berantakan, seraban. Ya waktu di Ferrari kan. Iya. Di Ferrari aduh itu. Waktu di Sauber dia di Sauber Ferrari berantakan. Abis itu 2003 baru setahun naik dia diliburin dulu masuk ke akademi Ferrari. Diajarin yang bener, setahun kemudian baru balik. Mungkin Mick Schumacher ke Mercedes dulu, mungkin di Mercedes tuh orang lebih cocok kali ya daripada orang Itali. Ya karena kan nggak semua driver Max Verstappen guys. Kalau Max Verstappen umur 17 sudah bisa kencang. Tapi Mick Schumacher ada masalah apa ya sama Gunter ya? Katanya ada masalah internal gitu. Ya, ditunggu aja di Drive to Survive kayaknya guys. Itu bisa tahu ya. Gue kira mereka kerap aja loh antara Mick dan Gunter. Iya makanya. Ternyata tidak guys. Di luar aja guys, di luar aja. Ya, paling feelingku sih nggak jauh-jauh dari crash awal musim itu guys ya, tabrak nembok front wing. Mungkin Gunter muak kali ya, lu nabrakin mobil kita terus kita kan sampai nggak bisa upgrade mobil nih gitu kan. Untungnya musim depan udah ada sponsor ya yang bisa memenuhi budget cap-nya. Gila ya. Sponsor berani banget yang ngebayar Haas sampai bisa bayarin budget cap loh teman-teman. Budget cap-nya tuh berapa ratus ribu juta ya USD USD atau apa tuh euro atau apapun itulah ya. Jadi gila anjir, berarti sponsor loh ngasih apa ya ke sponsornya ya, gila. Berarti emang the pinnacle guys ya of motorsport. Lobiannya US tuh the best berarti kan sponsor US kan. Iya. Hulkenberg gitu kan. Jadi maksudnya mereka berarti nggak ada tuntutan dari sponsor juga ya. Maksudnya mereka juga mau ngambil Hulkenberg gitu kan.
dan masih pakai Magnussen juga. Tapi ya gue setuju sih, mending Sponsornya beda Mike sama sponsor yang itu lah ya. Harus ngambil driver yang itu kan beda. ular beda. ya, ular dikali ya. Iya. Kayak itu. Wah, itu udah aja kali. Iya. BTW Dims tidur nih. Oh enggak. Tapi ya, tapi masuk gue setuju sih sama Dims, lebih ke Mick Schumacher, mending ke Mercedes reserve, gantiin sama Van Dorn. Balapnya dilatih dulu. Ya Van Dorn siapin Formula E aja lah, Mick Schumacher aja reserve-nya gitu. Dan dilatih nanti ketika Hamilton pensiun, nah naik tuh Mick Schumacher tuh. Atau kalau misalnya ada jalur kemana ya dimasukin dulu nih, kayak misalnya Mercedes mungkin jalurnya ke Williams sama Aston Martin ya, sama McLaren mungkin. Iya. Yang mesinnya Mercedes. Nggak apa-apa ikhlas gue. Yang penting gaya balapnya udah lebih smooth sama nggak sering mistake. Gue nggak melihat ada celah gitu. Paling masuk akal ya menurut gue ya. Balik ke Haas, misalnya Nico jelek gitu, balik masuk akal tuh tahun depan. Atau Bottas gitu, Bottas pergi, Mick Schumacher masuk ke Alfa Romeo. Itu tapi masalahnya Ferrari-nya mau nggak gitu kan? Iya, atau Alfa-nya udah bukan dia yang keluar guys. Ya lobby Schumacher. Siapa tahu kan Alfa Tauri ditelepon sama Michael Schumacher. Hello, this is Michael Schumacher. Selama ini sebenarnya gue masuk. Selama ini sebenarnya gue udah bangun, jadi tolong bantu anak saya. Wah. Dikondisikan anak saya, ya. Abraham, Michael Schumacher bilang aja, I promise you I will take care of my kids. Dilatih itu sama Schumacher, tenang aja. Gue akan latih dari kasur gue ini gitu kan. Shocking move. Dan masukin tim utama ya. Anjir keren ya kalau misalnya suatu saat nanti 1 atau 2 tahun lagi tiba-tiba ada Schumacher di pedok anjir. Michael Schumacher gitu. Itu mudah-mudahan ya. Parah sih itu pecah sih itu. Paling enggak kayak waktu comeback ini Frank Williams habis kecelakaan. Waktu pertama kali balik ke paddock mungkin kayak gitu tapi 10 kali lipat lebih rame sih feeling. Pokoknya tolong sebelum Michael Schumacher meninggal, paling enggak dia balik ke pedok dulu lah. Maksudnya jangan sampai meninggalnya tuh karena kayak kondisi kayak gini. Gue sedih anjir kalau misalnya kayak gitu. Iya. At least dia bisa melihat masih bisa balik. Soalnya Mick ngelihat Mick balap gitu loh, at least gitu loh. Sumpah, doakan guys ya. Doakan Michael Schumacher guys. Jadi ya mungkin itu aja sih kayaknya. Kita juga gak banyak bahas, mungkin sedikit prediksi lah untuk sedikit aja. Nanti kita bikin lebih detailnya lagi guys ya. Untuk tahun depan gitu. Kira-kira prediksinya simpel aja deh. Kita supaya gak terlalu panjang. Prediksinya kira-kira tahun depan yang akan battle di World Champion, tim apa? Dan ingat ya, pelajaran dari tahun ini, kita harus nunggu 5 race dulu guys, baru kita bisa simpulin. Benar. Itu terlalu cepat guys. Kemarin gue terlalu cepet seneng anjir. Ferrari 1-2 yes. Red Bull DNF mamam. Di Jepang coy udah juara dunia anjay. 90% kayaknya seperti itu ya. Kalau bisa kita nilainya itu di season break baru bisa kita nilai guys. Iya, harusnya di season break ya kalau mau menilai kira-kira yang strong siapa gitu kan. Tapi gak apa-apa, ini namanya juga prediksi ya. Ya ini prediksi. Menurut kalian, Regi dulu deh. Menurut lo apakah Mercedes bisa balik Reg? Atau karena kan tahun depan kita juga punya Red Bull yang budget cap juga nih, yang dikurangin. Ya, berarti kalau dari gua karena Red Bull bakal trouble menurut gua buat musim depan. Kan ini mah bebas ya karena ini ya prediksi. Prediksi sekaligus harapan. Oh iya. Mulai. Iya. Berlindung dikata itu guys. Berlindung dikata presiden harapan. Iya. Kalau seperti itu kita kan udah tahu ya Alonso itu menyulap Alpine. Wah ini. Aston Martin ini harapannya siap, bos. Prediksi sekaligus harapan yang logis ya itu. Aston Martin reasonable. Jadi Aston Martin prediksi lu dia akan battle untuk World Champion, Rek? Bisa mulai menyaingi lah. Atau kompetitif ya. Prediksi dan harapan ya. Oke, Divs.
Gue lebih melihat itu harapan Rek, yang nggak ada prediksinya itu. Bukan prediksi kayaknya Rek, mohon maaf ya. Aston Martin anjir. Ya bisa jadi sih. Siapa tahu tahun depan tiba-tiba wah ngacir kita dibungkam semua sama Regi gitu kan. Setiap mulai podcast ketawa-tawa. Rasain dia mau ngebox. Ya pokoknya Aston Martin. Saya sudah menanggung resikonya. Yuk. Yang fight tahun depan ya. Apakah 3 tim? Russell. Oke, Russell. Leclerc, Verstappen. Berarti lu beranggapan bahwa mereka bertiga masih poinnya akan sengit nih sampai akhir musim? Sengitnya nggak tahu kan ya. Tapi kayaknya di antara mereka bertiga. Karena Russell udah lebih prepare, mobilnya pasti W14 gue yakin. Gue nggak tahu kenapa kayak ada feelingnya. Ada feelingnya ya. Benar. Kayak W14 sama Dim. Iya sih, anjir gue tapi turut sedih juga sih ke Hamilton ya. Dia cari 8-nya loh. Tapi makin susah. Russell makin kenceng. Iya, Russell soal buktinya aja dia yang bikin menang Mercedes anjir. Ya kan? Iya. That's it. Dan Lewis di outscore ya sama Russell ya. Nggak, saatnya Lewis merasakan jadi Bottas dong gantian. Nah, itu. Ya kan? Nah, Fair dong. Mentalnya Lewis akan dicek lagi nih apakah mau jadi tim player atau enggak. You had your chance Lewis ya. You had your chance for the 8 championship but you didn't get it. Jadi sekarang saatnya lu merasakan menjadi Bottas ya. Feeling gue kemarin. Anjir, Luis, this is bodoh. Wey, exchange position in anjay. Let George buy. Anjir, Gua siap sih, gak siap gue denger radio begitu anjir. Luis will let you buy Inter 9. Waduh, itu kocak sih. Wah, ini bakalan ketawa-tawa. Gue gak siap sih. Lewis Hamilton langsung, come on guys, why you do this to me? Ini better strategi ini kan. Bener. Russell on a different strategy, so we have to pick up. Kalau menurut gue sih kayaknya Lewis Hamilton bakalan tetap mati-matian juga sih di tahun depan. Tetap bakalan fight dulu. Kecuali kalau misalnya memang bener-bener kalau udah jauh ya, kalau udah jauh harus gitu. Katakanlah di 10 race nih poinnya Russell, wah udah jauh banget nih sama Lewis gitu. Russell yang selalu 1-1 misalnya, ya udah gimana lagi. Jadi Bottas ya Lewis Hamilton ya. Jadi Bottas. Sama ini feeling gue ke W14 sih sama kayak feeling yang kemarin gue dari Ferrari midfield. Kayak Ferrari tahun depan bagus deh, kayak mobilnya keren deh kayaknya tuh. Bener deh, kayak mirip-mirip feelingnya, tapi W14 lebih ke atas. Berarti kalau lu feeling gitu berarti W14 besok tapi nggak bagus. Iya, cuma bedanya Ferrari sama Mercedes ya, itu di pit wall-nya itu kualitasnya Pak, mohon maaf. Iya, beda orang. Kualitasnya. Lu setiap kali jalan di pedoknya Ferrari, lewat pedok Ferrari teman-teman ya, itu ada back sound-nya tiba-tiba mendengar back sound badut. Tahu nggak lagu-lagu badut? Aduh. Jadi buat kerjaan bikin stres gitu. Jadi Ferrari menurut lu gimana Dim sebagai tifosi? Masih sama fight tapi dibikin lebih pusing sama Mercedes. Berarti Red Bull melempem tahun depan menurut lu? Red Bull akan Red Bull masih fight tapi kayaknya ke carry Verstappen deh mobilnya. Oh jadi Red Bull mobilnya bakalan sepelan Mercedes tahun ini, tapi kayaknya cuma carry Verstappen, tapi mungkin agak lebih pelan dikit dari Ferrari Mercedes, tapi ke carry Verstappen yang lebih bisa bisa bikin mobil pelan jadi kenceng anjir. Verstappen ke nerf guys ya. Oke, Nopal prediksi sekaligus harapan ya. 3 mobil sih, 3 konstruktor di atas masih buat battle. Ya kayaknya nggak jauh-jauh dari Dim sih. Aku pikirnya sama kayak Dim. Russell step up gitu. Kita udah lihat dia win, jadi harusnya next season dia bisa bawa pace-nya. Lewis harusnya, aku sih harapannya Lewis gak seampas itulah anjay, gila apa. Harusnya Lewis masih bisa ngejar Russell lah. Kalau misal W14 kenceng gitu kan, harusnya masih bisa ngimbangin atau mungkin malah out qualify, who knows. Terus di Ferrari aku berharap mobil mereka minimal kayak tahun ini. Terus bisa nahan janganlah, harus lebih kencang dari tahun ini lah.
kan minimal gitu ya. Minimal. Minimalnya gimana? Ya kenceng kayak awal tahun kemarin, guys. Minimal harus kayak Red Bull tahun ini gitu loh. Nah, ini yang menarik. Kalau ngomongin Red Bull, jangan lupa CFD-nya dikurangin waktunya ya, jamnya dikurangin. Jadi Verstappen harusnya nggak bakalan dapat mobil yang sepowerful tahun ini, tapi kalaupun dia dapat itu mind blowing sih. Masalahnya lagi ada Lord Nui nih, jangan dilupakan. Itu dia. Dewa angin, Mbak. Dewa angin nih, ada Eng nih, Eng the Airbender nih. Agak tricky dilompatin ya, tapi ya kalau ngomongin itu kayaknya bakalan jadi Red Bull 2012 deh, di mana satu drivernya kenceng yang ngawur, yang satu di posisi ke-6 driver championship gitu. Dulu kan 2012 si Weber P6 driver championship. Nah ini seorang Checo Perez, aku bilang ya kayak ada kemungkinan dia malah bisa lebih buruk. Ada kemungkinan ya, karena di belakang di midfield Alpine, Gasly sama Ocon menjanjikan juga ya, lagi performanya lagi panas-panasnya kan. McLaren juga Lando Norris, jangan lupa guys ya, walaupun timnya timnya ade-ade, tapi Lando Norris sudah kencengnya ngawur. Jadi ya itu yang bakalan di-watch sama Mbah Komeng di Aston. Ini Mbah Komeng di Aston ini menarik banget, sumpah. Berarti kalau senario yang nopal bener, berarti teori gue mungkin bisa terjadi guys. Nick De Vries ditukar sama Perez nanti. Tapi kalau Nick De Vries ditukar sama Perez, tergantung performanya. Tapi kalau misalnya sama-sama kayak Yuki, kayaknya Yuki yang naik ke Red Bull gitu ya. Iya, harusnya diprioritaskan Yuki sih. Yuki dulu. Kalau sampai De Vries ya itu nggak paham lagi sama Red Bull. Kalau De Vries Hondanya marah, Pak. Nani? Iya. Nani Korea? Iya, jelas. Nani Korea. Jelas. Watashi punya anak ya? Kok di ini? Watashi give you engine gitu kan. Nande gitu kan. Ente mau Jeep itu engine gitu ya. Jeep itu engine pusing, Pak. Diancamnya ke situ. Jadi horor bentar. Iya. Sampai Jeep itu modern. Anak tawa yang bener gitu kan. Bener 2012 ya, bener mobilnya Red Bullnya B aja tapi Vettelnya kenceng ya. Iya gitu kan, kencang konsisten. Terus juga aku harapannya sih bakalan banyak midfielder yang bisa podium. Karena tahun ini itu bener-bener McLaren doang ya? Tahun ini McLaren doang. Yang sekali doang lagi. Lando Norris di Imola. Sekali doang. Besok harapannya ya Gasly bisa podium gitu kan. Mbah Komeng, of course ya, pokoknya dari 3 tim itu deh. Aston, Alpine sama McLaren harusnya sama kayak tiap tahun kan 2020 ada, 2021 ada, bahkan Ocon P1 gitu kan. Tahun ini tuh bener-bener lempeng gitu, banget anjir tahun ini. Banget sih. Tahun ini gak ada balapan yang mind blowing kayak gitu, gak ada tahun ini. Bener-bener lempeng aja gitu. Iya. Gak ada kejadian unik. Iya, Ocon udah pernah pewin anjir. Ya udah, jadi prediksi gua sih besok Red Bull kenceng dan masih juara dunia. Semoga dengan ngomong ini gua nge-jinx. Jadi malah bener ya. I know, reversing ya. Boleh. Takutnya malah bener ya. Iya. Takutnya bener ya. Gak, tapi gue selama ada Eng the Airbender di Red Bull sih gue malas anjir. Percuma mau dikurang-kurangin juga. Bender. Mobilnya tetap smooth. Iya kan mengendali ini mobil, angin. Kan ini sekarang mobil cuma udah bukan konsep yang baru, kecuali ini penaltinya di tahun ini gitu. 2025 yang mana gitu. Enggak, maksudnya atau tahun ini yang mobilnya udah harus bener-bener desain baru. Nah itu bener bisa lebih kurang research ya. Sekarang kan researchnya udah ada, tinggal nerusin doang. Lu mau dikurangin CFD dikit doang mah masih ada. Ingat, soalnya ada The Airbendernya nih guys, ada Nui nih, Mbah Nui nih ya. Jadi ya istilahnya tuh kayak misal nih, ini kan musim ini selesai, jadi mobil tahun depan itu kalau setelah aku cek technical regulationnya itu cuma ganti spion doang. Jadi spionnya lebih gede gitu kan. Nah, berarti kalau misal Ferrari Ferrari di posisi angka 8 nih, Red Bull di angka 10. Terus Ferrari upgrade ya, Red Bull upgrade-nya cuma sampai angka 11 doang nih. Jadi kayak gapnya masih gak jauh-jauh banget lah harusnya. Semoga lah ya, Gak babuk-babuk banget gitu. Kita harap
nggak apa-apa. Max Verstappen mau juara dunia lagi tuh sebenarnya menurut gua nggak apa-apa. Tapi fight-nya itu yang keren gitu, yang Vettel sampai akhir siapapun Ya, juara. berarti kalau pakai itu yang disalahin jangan Verstappen-nya, guys. Musuh-musuhnya ya. Iya. Ya Yang salah bener ya. musuh-musuhnya. Ya bener juga Jangan ya. dimarahin Mobilnya Verstappen. kenapa? Leclerc yang bener balapan lu Nah. melintir Wah, di ini Verstappen menang terus, yang salah Verstappen, nggak gitu konsepnya. Iya, Oh yang iya, lain karena aja cupu gitu ya. Yang lainnya yang tupu. Iya. Beberapa balapan Bener. giveaway menangnya kan. Ya bener juga ya, Nah, ya. Ada benarnya juga gitu ya. Jadi Tuh, meledak. Modal Semoga lah ya. nabrak, modal semoga Leclerc meledak. bisa step up dan meluapkan amarah kebadutan Ferrari di tahun depan, dan begitupun dengan Sainz, dan mungkin Ceko ya meluapkan amarah tidak terbantu teammate ya, entar kena azab biasanya. Kayak sinetron di Indosiar gitu ya, tidak Betul. membantu teammate. Pria ini gimana sih kalau sinetron azab anjir? Oh, Aduh. Gitu. tidak membantu teammate Teammate Verstappen. Teammateku ternyata bukan teammateku ya. Apa gimana? Itu bukan di sinetron azab. ya. Itu sinetron FTV, mohon maaf. FTV itu, Pak. Beda Pak. Astaga. Gitu ya lah guys pokoknya ya. Jadi ya siapa tahu Ceko, kalau di sosial media orang-orang berharapnya Ceko bisa fight championship sama Max Verstappen dan Max Verstappen dikalahkan. Ya. Ya itu kan harapan Anda ya, mohon maaf nih skillnya masalahnya. Cuma lagi realitanya adalah Ceko masih belum bisa nyamain pace Verstappen gitu lah. Sama Leclerc masih kalah. Sama Ceko sama Carlos. Sama Carlos masih mirip. Malah bahkan Mirip, kadang-kadang malah. mencekan Carlos gitu. Jadi ya tinggal Ferrari berbenah. Mobilnya sih menurut gua nggak ada masalah, tinggal timnya aja lah. Timnya dibenerin. Ya, itu paling penting. Mobilnya sih menurut gua aman aja sebetulnya. Paling tinggal upgrade kecil. Timnya. Jadi semoga ya, semoga Fred beneran menggantikan Binotto. Binotto mending, kalau gua jadi Alfa Romeo sih nggak mau sih keterima Binotto anjir. jadi engineer lagi kayak dulu loh. Mending gua cari Dia engine nggak apa-apa tuh, boleh engineer dulu gitu. Bikin mobil baru. Lu saingin tuh Nui tuh. Siapa tahu kan airbender juga lu. Benar. Pakai rambut. Binottonya malah ke Red Bull dia. Terus Gak mungkin. Kalah Gak di mungkin kampung. anjir. Ya Ferrari Red Bullnya ambil nggak mau. Nui. Gak mungkin. Binotto gak ada yang nggak mau, mohon maaf. Lu dikasih Binotto gratis juga gak ada yang mau anjir. Kayak tim siapa yang mau coba sekarang? anjir. Gak ada. Lo diambil Oh. Alvin. Aduh. Aduh. Berbahaya. Wah kalau ada tim yang mau ambil, mending gua kemana-mana gua telepon Cyril anjir. Kita butuh ini Cyril aja Iya. lebih mending anjir. Iya. Ya benar. Lah, gitu. Semoga Otmar nggak bertingkah ya musim depan ya. Masalahnya Oh. dua-duanya sama-sama Iya, kelas kepala nih. Tim prinsipal ada yang tim prinsipal comeback kayak Fernando Alonso gak ya? Gue pengen Cyril comeback anjir, lucu anjir Cyril. Iya, ngarep-ngarepnya gitu. Kan Harusnya Nico comeback, ini comeback. Cyril gak ada kabarnya ya sekarang dia ngapain ya? Atau kita Nggak ada yang tahu loh. Nggak ada yang tahu loh. Emang nggak ada yang tahu loh. No info. Setelah tahu terakhir kabar dia tuh tato sama Ricciardo doang tuh, yang Honey Badger dah itu doang. Terakhir. Iya. Yang dia taruhan kalau Ricciardo menang di tato beneran dong anjir. Jadi ya kangen sih momen-momen kayak gitu di F1 teman-teman ya. Sekarang tahun ini lempeng banget, semoga tahun depan lebih bervariasi. Seru lah lebih seru. variasi. lempeng. Ya, Kata-kata jangan, 16 kali menang siapa titik-titik gitu kan. Aduh. kalau Leclerc gak apa-apa, gue senang-senang aja. Gitu. Iya, Ferrari. Tidak ada yang marah kalau Ferrari menang guys, sumpah. At some point. Masalahnya Ferrari itu udah belasan tahun guys ya puasanya, ya bener gak? Iya. Iya kan? Ya bener 2008 kan terakhir ya? Ya bener. 2007. Ya 8 konstruktor, 2007 driver. Nah, tuh Ducati- udah bertahun-tahun. Ducati buka puasa. Dua-duanya Buka malah. puasa. MU Ducati- udah lumayan walaupun ada kontroversi ya akhir-akhir ini ya, tapi udah lumayan lah. Tapi ya ini yang Ferrari nih. Oke, Ada ini yang- udah gak nyangka gue juga ini ternyata sejam kita ya. Ternyata banyak juga yang bisa kita perdebatkan. Dan ya silakan tulis di kolom komentar teman-teman, menurut kalian gimana tentang Abu Dhabi kemarin, dan apakah Vettel akan balik, dan prediksi kalian tahun depan. Nanti kita akan bikin segmen lagi yang fokus tentang ngobrolin prediksi. Jadi mungkin nanti deket-deket inilah, mungkin nggak dalam waktu dekat, mungkin kita kumpulin info dulu gitu ya. Siapa tahu ada info apa. Dan menarik sekali karena ya
kalau disimpulkan sih singkat menurut gua season ini mirip, nggak jauh beda sama season 2020 yang Hamilton ada dust itu yang sangat-sangat mendominasi sekali. Bedanya 2020 Bottas sama Hamilton sama-sama ngacir. Kalau ini Perez agak kurang gitu ya, masih bisa disalip sama Leclerc. Jadi ya sayang banget, tapi hopefully kita udah mulai era baru nih, udah ada muda-mudi yang keren gitu kan. Udah ada Russell yang kita udah lihat dia bisa menang, ada Leclerc yang akan terus mencari world championnya, ada Max Verstappen yang akan terus mengejar 7 kali atau 8 kali world championship. Siapa lagi? Kayaknya 3 itu pembalap. Ada Lando Norris yang siapa tahu McLaren. Lando Norris. Tahun depan Bisa win lah. Iya, bisa gitu. win race win gitu kan. Jadi who knows ya, dari keempat pemuda ini yang menurut gua akan jadi sorotan di tahun depan. Jadi we'll see. Sorry banget Carlos Sainz ya, mohon maaf banget nih. Gue bukannya gak suka, tapi ya gimana ya. Mohon maaf nih. Bang gimana sih? Kalau Leclerc aja belum bisa juara dunia, apalagi Anda nih, sorry nih. Bukannya realistis ya. Benchmarknya sedikit ya, benchmarknya Leclerc. Mohon maaf nih gitu ya. Jadi ya we'll see ya teman-teman ya. Apakah bisa, siapa tahu kan Carlos Sainz siapa menang tahun depan juara dunia gitu. Langsung terjinx. Jinxnya aktif biasanya, jinxnya Mike. Iya anjir. Siapa tahu ini Alonso gitu juara dunia lagi. Waduh, wah itu sih. Wah, itu harapan ya. Regi yang senang gitu. Jadi tahun depan kalau Alonso yang juara dunia, kita setahun prediksi 50.000-nya Regi yang bayarin guys ya. Oke, kalau gitu thank you so much guys. Itu aja pembahasan kita di akhir musim. Ada apa lagi? Takut-takut ada yang nanya, breaking point pas libur musim tetap ada nggak bang? Breaking point tetap ada lah, tapi kita bahas World Cup guys ya nanti. Jadi ya malah bal-bal. Ya kita bakal tetap menghibur kalian, tapi mungkin pembahasannya mungkin nggak selama ini gitu, mungkin kayak 30 menit gitu yang singkat-singkat aja gitu teman-teman ya. Oke, itu aja. Kita akan bahas konspirasi, nanti kita akan minta temanya dari Dims teman-teman ya, tenang aja. Jadi kita breaking point konspirasi selama break F1 ini. Jadi kita temanya konspirasi teman-teman ya nanti ya. Misalnya nih kita bahas Alonso kesetrum menjadi tambah muda. Nah itu kita akan membuat teori kita masing-masing. Bisa gitu ya. Kok bisa kesetrum. Kenapa gitu kan? Ya, itu kayaknya menarik guys ya. Oke, itu aja. Gua pasti akan menemukan keseruan lah ya di breaking point di selama F1 libur ini, tenang aja. Dan ya mungkin kita akan bikin breaking point liga ya F1. Kita berempat nih, kita akan balap ya, tenang aja. Nanti kita akan bikin acara lah untuk breaking point teman-teman ya, tenang aja. Udah banyak nih ide-idenya di gue. Oke, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe JMX Phantom. Terus nambah nih, terima kasih banyak yang udah subscribe. Dan juga jangan lupa untuk mampir ke channel kita masing-masing. Support kita juga. Dims gak usah, udah banyak. Dan masih perlu nih 3.000 lagi biar 40 guys. Ya. Kita belum ada yang menyentuh setengahnya Dims nih. Hey, saya belum di sini. Gue deh. Belum. Gua setengahnya Dims, Regi setengah gua, Nopal setengahnya. Aku setengahnya enggak ada setengahnya, Pak. Seperempat. Jadi tolong dibantu guys ya. Enggak, tapi semuanya aja lah, biar rata, biar adil semuanya ya. Subscribe aja. Oke, thank you so much. Itu aja. Selamat.